Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai anak-anak semua, apa kabar semuanya? Lause berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk memuji Tuhan. Dan pagi hari ini kita sama-sama mau berterima kasih, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Lause undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini ya Bapa. Kalau kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang tolong kami. Meskipun kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menolong setiap hati kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya anak-anak. Kita semua akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita semua merasakan kebaikan Tuhan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, di tengah-tengah kita, pasti kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sama-sama kita menaikkan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhanku. Karena memang kasih Tuhan terlebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Boleh sambil tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya benar sekali anak-anak ya, kasih Tuhan Yesus mengalahkan segala-galanya, bahkan mengalahkan dosa juga ya. Ya kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan Yesus pokok dalam kehidupan kita. Dan kita jadi rantingnya. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita lakukan bisa sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Yuk, masih tetap semangat, kita naikkan pujian Yesus pokok. Tepuk tangan, dan yang tahu gerakannya boleh sambil lakukan gerakannya ya. Yesus pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jadi apanya? Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku dan cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta
cintaku, ku cinta kau. Tinggallah dalamnya, oh tinggallah dalamnya, oh tinggallah dalamnya, pasti kau berbuah. Ya puji Tuhan ya anak-anak, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita, pastilah hidup kita akan berbuah, bahkan buahnya akan lebat sekali, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kehidupan kita pun akan tetap setia kepada Tuhan. Siapa yang mau tetap setia sama Tuhan? Angkat tangannya. Ya puji Tuhan, kalau kita mau setia sama Tuhan, bahkan sampai kita mati. Benar sekali. Kita harus setia sama Tuhan Yesus sampai kita mati. Yuk kita naikkan pujian ini. Setia-setialah, setia sampai mati. Sambil tepuk tangan ya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi ya. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Nah, anak-anak, kita bisa setia kepada Tuhan Yesus kalau hidup kita benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan yang tadi angkat tangan tuh, saya mau setia Lause, saya mau setia. Itu pasti bisa tetap setia sampai mati kalau setiap hari itu mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, sehingga meskipun ada godaan, meskipun ada cobaan, kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yuk kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, memberikan kami hati yang sungguh-sungguh siap ditabur oleh firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkati Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang hebat-hebat. Hari ini, Losovena akan membawakan firman yang berjudul Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Minggu lalu, Loseheni telah berfirman bahwa Tuhan Yesus akan melalui penderitaan di kayu salib. Namun, sebelum penderitaan di kayu salib itu, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke sebuah taman bernama Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia hendak berdoa. Karena apa? Karena hatinya sedang sedih, sedang gentar. Gentar itu artinya sedang takut sekali untuk menghadapi penderitaan di kayu salib. Lalu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa yang ada di dalam surga. Dia berkata, "Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu." Setelah dia berdoa seperti itu, dia kembali kepada murid-muridnya. Tapi apa yang Tuhan Yesus lihat? Tuhan Yesus lihat murid-muridnya sedang tidur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Tidakkah kamu bisa menemani aku 1 jam saja?" Tuhan Yesus berkata, "Berdoa dan berjaga-jagalah agar kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan." Ya, lalu untuk kedua kalinya, karena begitu takut, begitu susah, begitu sedih hati Yesus pergi berdoa. Ya, dia berdoa kepada Bapa yang ada di dalam sorga. Dia berkata, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dia berdoa seperti itu karena hati Tuhan Yesus sedang sedih, sedang susah, sedang takut. Ya, waktu untuk kedua kalinya dia kembali kepada murid-muridnya, dia lihat murid-muridnya masih tertidur. Ya, karena mungkin begitu capek jadi mereka tertidur. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan berdoa untuk ketiga kalinya. Anak-anak, Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu takut sehingga dia berdoa terus-menerus kepada Bapa yang ada di dalam surga. Nah, ketika dia kembali untuk ketiga kalinya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Beristirahatlah, ya, waktunya telah tiba." Ketika Tuhan Yesus masih berbicara dengan murid-muridnya, tiba-tiba terdengar suara banyak langkah orang, brak, 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 bawa pedang, bawa pedang, semuanya mencari Tuhan Yesus. Ya, di antara orang-orang banyak itu, di antara para prajurit itu, ada satu murid yang Tuhan Yesus kenal, bernama Yudas Iskariot. Sebelum itu Yudas berkata kepada para tentara, "Siapapun yang aku cium nanti, dialah yang engkau tangkap." Ya, lalu Yudas waktu melihat Tuhan Yesus dia berkata, "Guru," gitu, dan dia cium Tuhan Yesus. Lalu ditangkaplah Tuhan Yesus. Itu bukan ciuman yang kangen, bukan ciuman yang sayang, tapi ciuman untuk menangkap Tuhan Yesus. Yudas dia jahat. Ya, dia melakukan itu karena Yudas sudah menjual Tuhan Yesus sebesar 30 uang perak. Ya anak-anak ya, dan Tuhan Yesus harus melalui yang namanya penderitaan salib. Dia rela dengan hatinya sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga menebus dosa-dosa kita. Anak-anak, Tuhan rela mati di kayu salib untuk kita semua. Karena apa? Karena Tuhan sayang kepada anak-anak semua, sayang kepada Losovena, sayang kepada semua lose-lose di sekolah minggu, sayang kepada papa mama, dan sayang kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus juga mencontohkan kepada kita TAAT, taat. Dari mana? Ya, waktu dia berdoa berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, hendaklah cawan ini lalu daripadaku." Cawan itu artinya penderitaan di kayu salib. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, bukan keinginan Tuhan Yesus yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi.
melainkan keinginan Bapa yang di surga yang jadi. Kita juga harus belajar taat. Taat itu gampang atau susah? Susah, kan ada lagunya. Susahnya untuk taat, lebih mudah tidak taat. Tapi kita harus belajar untuk taat agar dapat menyenangkan hati Tuhan, agar wajah Tuhan tersenyum. Ya, taat itu seperti apa loh Sofena? Taat itu seperti dengar-dengaran sama papa mama, tidak nakal, tidak ganggu teman, bantu papa mama, sayang sama semua orang seperti Tuhan Yesus ya sayang sama kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membuat kita selalu berterima kasih karena Tuhan begitu sayang sama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mau mati di kayu salib menebus dosa kami semua. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan untuk ayat hafalannya diambil dari Matius 26 ayat 39b. Sekali lagi, Matius 26 ayat 39b. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan jangan lupa ya untuk tetap memberikan persembahan. Minta papa mama untuk tetap memberikan persembahan di link deskripsi yang ada di bawah. Selamat hari Minggu.